Mazhab klasik dipelopori oleh Adam Smith tahun 1732 sampai 1790 yang tercermin dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan judul An Inquiry into the Nature and Qualities of the Wealth of Nations. Prinsip utama dalam mazhab klasik adalah yang pertama kepentingan pribadi atau self-interest, dan yang kedua adalah semangat individualisme atau laissez-faire. Kepentingan pribadi merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraannya sendiri. Berdasarkan prinsip tersebut, penganut mazhab klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Sistem ekonomi liberal di mana campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat kecil atau dapat dianggap tidak ada, menurut mazhab klasik dapat menjamin tercapainya yang pertama, tingkat kegiatan ekonomi nasional optimal atau full employment level of activity, dan yang kedua, alokasi sumber daya, baik sumber daya alam maupun faktor-faktor produksi lainnya dalam berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Esensi teori makro klasik adalah bahwa suatu perekonomian liberal atau laissez-faire mempunyai kemampuan untuk menghasilkan tingkat kegiatan GDP atau Gross Domestic Product yang full employment secara otomatis, yang juga dikenal sebagai self-regulating atau mengatur sendiri secara otomatis. Pada suatu waktu, GDP mungkin saja berada di bawah atau di atas tingkat full employment, tetapi akan segera ke tingkat semula. Siapa yang mengatur sehingga tingkat full employment tersebut selalu dicapai? Kaum klasik percaya bahwa yang mengatur adalah tangan-tangan tak terlihat atau the invisible hand. Teori konsumsi. Teori konsumsi menurut John Maynard Keynes dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936 mengemukakan tentang teori pendapatan absolut atau yang sering kita sebut sebagai hipotesis pendapatan absolut. Hubungan pendapatan dan konsumsi, di mana C sama dengan C0 ditambah BYD. C merupakan konsumsi, C0 merupakan konsumsi otonomus. Konsumsi otonomus disebut sebagai konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional sama dengan 0. Dan B disebut sebagai MPC atau kecenderungan mengkonsumsi marginal. Dan YD sama dengan pendapatan disposable atau pendapatan yang siap digunakan. MPC atau marginal propensity to consume merupakan rasio antara tambahan konsumsi dalam pengeluaran untuk konsumsi dan suatu perubahan kecil dalam pendapatan. Bisa ditulis dengan rumus delta C per delta Y. APC atau Average Propensity to Consume adalah rasio antara total konsumsi dan total pendapatan. Bisa ditulis dengan rumus C per Y atau konsumsi per pendapatan. Hubungan konsumsi dan saving atau tabungan, di mana Y sama dengan C ditambah S. C adalah konsumsi dan S adalah saving. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pasar barang. Di pasar barang bertemu penawaran agregat dengan permintaan agregat menurut kaum klasik. Di pasar barang tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu lama, sehingga selalu terjadi pasar bersih atau clearing market, atau pasar dalam kondisi equilibrium. Jika pada suatu waktu terjadi kelebihan atau kekurangan produksi,
maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat. Pendapat ini dilandasi adanya kepercayaan di kalangan kaum klasik bahwa di dunia nyata ini, yang pertama berlaku hukum Say atau Say's Law yang mengatakan bahwa setiap barang yang diproduksikan selalu ada yang membutuhkannya. Yang kedua, harga-harga dari hampir semua barang-barang dan jasa-jasa adalah fleksibel, yaitu bisa dengan mudah berubah atau naik atau turun sesuai dengan daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Logika hukum Say tersebut adalah sebagai berikut. Setiap proses produksi barang-barang atau jasa-jasa mempunyai dua akibat. Yang pertama, menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa sebagai hasil produksi, dan yang kedua, memberikan penghasilan kepada pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut, yang jumlahnya senilai dengan nilai hasil produksi tersebut. Dengan demikian, di dalam masyarakat selalu terdapat cukup penghasilan, atau berarti daya beli juga permintaan, untuk dibelanjakan pada hasil-hasil produksi. Kekurangan produksi akan suatu barang tertentu masih bisa terjadi, tetapi secara agregat, secara total atau keseluruhan, permintaan masyarakat akan hasil-hasil produksi selalu ada. Ini berarti bahwa secara umum tidak mungkin akan terjadi kelebihan produksi di dalam masyarakat apabila seandainya pada suatu waktu barang tertentu yang telah diproduksi tidak bisa terjual, maka melalui mekanisme harga barang tersebut akan turun. Selanjutnya akan mengakibatkan barang tersebut lebih banyak diminta oleh konsumen sampai kelebihan barang tersebut habis terjual. Pada akhirnya perekonomian akan kembali pada posisi keseimbangan atau full employment. Demikian pula sebaliknya jika terjadi kekurangan produksi. Melalui mekanisme harga barang akan naik. Selanjutnya harga naik akan mengakibatkan produksi meningkat sampai terpenuhinya permintaan, sehingga terjadi keseimbangan. Suatu perekonomian di luar posisi keseimbangan ini selalu hanya dalam keadaan sementara saja. Teori konsumsi Kaldor. Kaldor membagi masyarakat ke dalam dua kelas, yaitu kelas pekerja dan kelas kapitalis. Pekerja diasumsikan mendapat seluruh pendapatan mereka dari tenaga kerja, atau yang disimbolkan kiwe. Sedangkan kapitalis mendapatkan pendapatan mereka dari kekayaan atau properti yang disimbolkan Ki, di mana total pendapatan selanjutnya yang disimbolkan T dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. Ki sama dengan Kiwe tambah Ki. Pasar uang. Menurut teori klasik, suplai uang ditentukan oleh permintaan berdasarkan pertimbangan ekonomi maupun politik. Dengan demikian, tidak dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi. Sementara itu, permintaan uang ditentukan oleh kebutuhan kuantitas transaksi. Kaum klasik memiliki teori permintaan akan uang yang cukup terkenal, yaitu teori kuantitas. Teori kuantitas mengatakan bahwa masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi tukar-menukar seperti jual beli barang dan jasa. Teori konsumsi hipotesis pendapatan relatif. James Dusanberry mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya dalam teorinya. Dusanberry mengemukakan dua asumsi. Yang pertama, selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen, yang artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan orang sekitarnya. Yang kedua, pengeluaran konsumsi adalah irreversibel, artinya pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilannya naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilannya mengalami penurunan. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja tidak berbeda dengan pasar barang dan jasa. Bila harga atau upah dari tenaga kerja fleksibel, maka permintaan dan penawaran tenaga kerja akan selalu seimbang. Tidak mungkin terjadi pengangguran secara sukarela
atau voluntarily unemployed, karena setiap orang akan bersedia bekerja dan menerima upah yang berlaku di pasar. Pengangguran hanya akan terjadi bila tenaga kerja sengaja mau menganggur, misalnya karena tidak mau menerima upah yang berlaku atau karena ingin bersenang-senang. Jadi, pengangguran yang tidak disengaja tidak mungkin akan terjadi. Kenapa orang mau menerima upah murah? Dan apakah mereka tidak khawatir dengan upah rendah pendapatan mereka juga menjadi rendah, sehingga tidak cukup untuk keperluan konsumsi? Sama sekali tidak, karena seperti yang diterangkan di atas, semua harga adalah fleksibel. Jadi, bila upah turun karena suplai tenaga kerja melimpah, maka harga barang dan jasa yang dibutuhkan juga ikut turun atau murah, karena volume produksi ikut naik disebabkan naiknya jumlah pemakaian faktor produksi yang disebabkan oleh upah buruh yang murah. Hipotesis pendapatan permanen. Hipotesis pendapatan permanen atau permanent income hypothesis adalah teori ekonomi yang mencoba menggambarkan bagaimana agen menyebarkan konsumsi sepanjang hidup mereka. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Milton Friedman yang mengandaikan bahwa konsumsi seseorang pada suatu titik waktu ditentukan tidak hanya oleh pendapatan mereka saat ini, tetapi juga oleh pendapatan yang diharapkan di tahun-tahun mendatang. Pendapatan permanen didefinisikan sebagai pendapatan rata-rata jangka panjang yang diharapkan. Dalam model hipotesis pendapatan permanen, penentu utama konsumsi adalah pendapatan seumur hidup individu, bukan pendapatannya saat ini. Pendapatan permanen konsumsi ditentukan oleh aset mereka, yaitu 1. Fisik atau properti, 2. Keuangan atau saham obligasi, dan ketiga, manusia atau pendidikan dan pengalaman. Ini mempengaruhi kemampuan konsumen untuk mendapatkan penghasilan. Menurut Friedman, teori ini dalam hal pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Pendapatan permanen atau permanent income, dan pendapatan sementara atau transitory income. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang selalu diterima pada saat periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji. Pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Friedman menganggap pula bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan sementara dengan pendapatan permanen, juga antara konsumsi sementara dengan konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara dengan pendapatan sementara. Sehingga marginal property to consume dari pendapatan sementara sama dengan 0. Yang berarti bila konsumen menerima pendapatan sementara yang positif, maka tidak akan mempengaruhi konsumsi. Demikian pula, bila konsumen menerima pendapatan sementara yang negatif, maka tidak akan mengurangi konsumsi. Yang kelima, pasar luar negeri. Hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain biasanya berupa perdagangan barang dan jasa, yaitu ekspor dan impor, dan aliran modal berupa investasi langsung maupun tidak langsung. Pada akhir-akhir ini, dapat juga berbentuk aliran orang karena adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar luar negeri. Dalam perdagangan bisa terjadi surplus, ekspor lebih besar dari impor, sehingga negara mempunyai kelebihan devisa. Tetapi bisa juga terjadi defisit, impor lebih besar dari ekspor, sehingga devisa negara berkurang dan mempengaruhi neraca perdagangan
dan neraca pembayaran. Defisit perdagangan dan pembayaran memang tidak bagus bagi perekonomian karena akan mengurangi kemampuan negara untuk mengimpor dan mengurangi kepercayaan negara lain. Menurut teori klasik, negara tidak perlu repot untuk menyeimbangkan masalah neraca perdagangan maupun neraca pembayaran dengan melakukan kebijakan-kebijakan khusus, karena semua ketidakseimbangan tersebut secara otomatis akan terkoreksi sendiri sehingga keadaan kembali ke titik equilibrium. Hipotesis siklus hidup menurut Franco Modigliani. Teori konsumsi Modigliani ini disebut sebagai hipotesis daur hidup atau life cycles hypothesis. Teori ini menjelaskan bahwa besarnya konsumsi tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan, namun juga berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki, di mana kekayaan ini dapat dihasilkan melalui tabungan, investasi, penyisihan pendapatan, warisan, dan lain sebagainya.